Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Urgensi saya menyampaikan kasus ini di Polsek Gabus. Maka dalam hal ini kami menyampaikan beberapa perkara atau peristiwa yang tentunya hal ini dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk supremasi hukum, yaitu penyelesaian kasus perkara kriminal pidana yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus pada saat itu. Maka dalam hal ini yang pertama kami sampaikan adalah kronologi kasus, dan itu ada kaitannya dengan seorang pemilik akun, ya. Di sini akunnya medsos, entah ini akun abal-abal atau akun asli, atas nama Aryo Singgih ini dan Aryos Cafe ini, yang menyinggung-nyinggung persoalan saya dengan perkara perpisahan anak dan istri saya. Ini mengancam kedaulatan saya dan mengancam akan menggerebek saya jika saya menemui baik-baik terhadap istri saya, sebagaimana tercantum dalam surat laporan, menimbang mengingat bahwa Polsek Tambak Romo tidak terlalu partisipatif, ya, tidak responsif di dalam menerima laporan saya. Yang kedua, Polsek Winong bukan yurisdiksinya. Sedangkan kejadian pertama itu peristiwa persekusi dan penculikan itu di Gabus. Tentu yang punya kewajiban memiliki kewenangan di dalam pengembangan apa motif dari kasus ini adalah Polsek Gabus. Yang kedua adalah kasus saya dengan saudara Bambang Permadi, sebagaimana dalam surat laporan yang sebelumnya, yang saling menghormati proses. Tentunya hal ini belakang ini menguat fakta baru yang mementahkan dan memberi keterangan baru bahwa berkaitan dengan kasus Iwiwi dan saudara Jaryo yang ramai di medsos atau Aryo Singgih ini, yang diduga memiliki kedekatan khusus, dan itu ada untung dan ruginya, Pak. Untungnya kami mendapatkan informasi, entah itu akurat atau tidak. Ruginya tentu berkaitan dengan informasi yang keliru, itu akan menyesatkan. Tetapi karena ada prinsip no viral no justice, bagi kami itu tidak masalah. Hanya sebuah keterangan yang patut kami sampaikan kepada Polsek Gabus, dan itu tidak ndogo-ndogo apakah ada jaringan atau kaitannya antara kejadian pertama di Jalan Mojolawaran Gabus itu dengan kejadian demi kejadian itu dengan saudara Aryo Singgih. Kita tidak bisa menyimpulkan karena hal itu adalah kewenangan dari penyidik, sebagaimana seseorang tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Maka itu kita sampaikan kepada Polsek Gabus ini secara profesional dan investigatif, netral di dalam penanganannya. Adapun ringkasan saya atas rangkaian tuntutan saya yang mutatis mutandis itu, saudara Aryo Singgih, ya, menurut keterangan di dalam akun, pertama adalah seorang melakukan doxing, ya, seolah-olah melakukan doxing atau melakukan tindak bullying berkaitan dengan perkara demi perkara akuo yang sampai dengan sekarang belum ada upaya penelusurannya. Jadi karena belum ada penelusurannya, maka kami punya hak untuk menyampaikan kepada para pihak agar supaya dapat menyelidiki kasus ini sampai di mana. Jadi jangan kita mengaku-ngaku melihat sesuatu yang tidak jelas tetapi meyakini bahwa itu jelas. Jadi kita membenarkan sekaligus menyalahkan, seolah-olah ada intervensi di dalam keluarga saya untuk membenturkan keterangan satu dengan yang lain dan doxing yang terjadi di media sosial. Yang kedua adalah bahwa saya merasa tidak kenal dengan orang tersebut yang namanya Jaryo dan Aryo Singgih, melainkan hanya melihat di akun dan saling berkomentar. Maka jika benar ini sebagai guru atau kepala sekolah sudah tidak sepatutnya dan tidak pantas
melakukan komentar yang menjustifikasi atau mencemarkan nama baik saya atau melakukan sara, karena katakan seperti itu mengancam akan menggerebek saya jika menemui istri saya dan meneror orang-orang dekat saya dengan memerintahkan kurirnya dan berlaku seolah-olah sebagai penyidik dan memberi pertanyaan-pertanyaan menyudutkan mengarah pada pribadi yang diduga seseorang atas nama saya Purtoyo Mangunrekso yang mengaku anggota polisi yang diduga turut serta sebagai pembela saudara Jaryo. Kita selidiki lagi bahwa semua akun di Facebook yang diduga abal-abal itu semua, karena Facebook dunia maya itu semua ya abal-abal. Cerita itu ya abal-abal dan berita juga mungkin abal-abal. Namun ada ketentuan kode etik tertentu untuk tidak menghina privasi seseorang melalui media sosial. Dalam hal ini juga saya sampaikan atau mengisahkan suatu pengamanan atau pengalaman saya di dalam artikel ilmiah itu saya abadikan, saya datakan dalam produk jurnalistik atau produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dituntut UU ITE atau secara normatif secara hukum, bahwa sedang apa yang disampaikan oleh saudara Jaryo merupakan doxing dan menyerang urusan pribadi saya. Apakah hal itu sudah berkoordinasi dengan kepolisian atau sudah saya katakan baik-baik? Jika ingin konfirmasi, ya sarankan baik-baik. Jika ingin konfirmasi tentang kasus perkara ini, silakan konsultasi ke kepolisian dan atau pihak yang berwenang, dan agar jangan mengumbar hate speech atau kebencian di media sosial sebagaimana yang selama ini dilakukan saudara Jaryo. Bahwa berkaitan dengan urusan saya dan anak-anak saya itu ada aturan lain, ya, murni urusan manajemen keluarga dan tidak untuk diekspos secara vulgar. Sedang apa yang saya sampaikan adalah suatu peristiwa hukum yang saya lihat, saya dapati, saya dengar, saya alami, dan saya selidiki bersama dengan tim-tim intelijen profesional. Maka hal ini mohon perhatian khusus. Terkait dengan dugaan penyebaran informasi pribadi di medsos tanpa izin, tanpa hak. Ini yang mengganggu privasi orang nih siapa, kita kan harus teliti dari mana hal itu berasal. Hal ini telah secara baik-baik kita minta untuk dihentikan, kita peringatkan, tetapi orang ini menantang dan atas tindakan itu terus dilanjutkan. Dan ini bisa melanggar pasal 48 penyebaran informasi pribadi orang lain. Pertama adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana 8 tahun ataupun denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kita juga mempertanyakan apa hubungan saudara JR dengan IWW, seperti apa kok sampai marah-marahnya seperti itu, padahal yang justru bisa marah itu saya sebagai suami sah atau mantan sah. Sekalipun bercerai secara mutatis mutandis, jelas masih ada hubungan hak, yaitu sambungan anak-anak, dan masih juga memiliki kemungkinan untuk kembali atau rujuk jika dimungkinkan. Jadi bukan kebersamaan saudara Wiwi dengan Jaryo yang kami permasalahkan, tetapi soal remeh-temeh cemburu itu sama sekali bukan, mungkin dugaan itu. Jadi soal menyimpang hak atau hal-hal yang rahasia, yaitu rahasia kepolisian dan kedokteran, yang kita patut hormati sebab yang bisa memvonis seseorang itu menderita sesuatu dan lain hal adalah penyelidikan kepolisian, dan jika berperkara hukum dia menciptakan persepsi. Untuk ini saya sebagai korban atau korban sebuah doxing atau redoxing menuntut agar saudara JR atau AS tadi untuk dapat dituntut secara hukum karena pencemaran nama baik, pelecehan, maka mohon diperiksa adanya sesuai pasal yang berlaku di KUHP sesuai ketentuan. Kasus
akun medsos, yaitu mencemarkan nama baik saya. Yaitu mencemarkan nama baik orang, pencemaran nama baik profesi wartawan itu juga dilakukan sebuah akun medsos. Kita mau meminta keterangan Polsek Tambak Romo atas motif daripada ASN ini yang mencemarkan nama baik profesi wartawan. Kita sudah berkali-kali saya katakan untuk tidak intervensi urusan rumah tangga orang atau membuli atau redoxing melalui medsos. Sedangkan apa urgensi apapun dalam hal ini membodoh-bodohkan polisi dan sebagainya itu tidak pas. Kita juga kalau memang kita sampaikan hak jawab, silakan ke redaksi untuk menggambar di medsos. Selanjutnya bahwa kita dalam kasus ini ada kaitannya dengan aksi persekusi dan eksekusi atas anak dan istri saya yang dilakukan entah siapa, yang terjadi di Jalan Mojolwaran Gabus pada 11/11/2011, di mana kasus ini belum terselesaikan dan masih di dalam yurisdiksi Polsek Gabus, dan saya sudah melaporkan memohon pendalaman atas dugaan kasus tersebut karena prosesnya belum selesai atau daluarsa dan tak ada yang dapat dituntut karena ini Indonesia. Siapapun boleh menyampaikan peristiwa hukum dimanapun, dimana dapat diterima kasus demi kasus tersebut. Semestinya kalau memang ada etikat baik dan mengetahui soal-soal keberadaan dan kondisi istri saya dan anak saya, para pihak segera mendatangi saya baik-baik untuk diajak berbicara dan bersaudara, dan tidak menggelapkan atau mengekspos, mengumbar perihal soal pribadi saya dan atau orang lain di medsos, di mana saya juga meminta saksi saudara Sunarto, saudara Dahlan Iskanto, dan lain sebagainya. Dinas Pendidikan semestinya bisa membedakan perkara polisi atau delik hukum dan persoalan kedinasan. Tetapi walaupun ada sangkut pautnya harus dipilah apa yang menyandera saudara Wiwi dalam kaitan pemerintahan dan apa yang berkaitan dengan hukum. Sebab keterangan polisi menjadi langkah pertama mendapat keterangan bahwa kasus ini benar-benar terjadi dan menjadi dasar keterangan bahwa rekayasa konspirasi dari proses perceraian yang mengandung pelanggaran hukum menyeret para pemegang kendali kekuasaan. Ada yang tahu sebelumnya, yaitu adalah ada yang menerangkan dan merencanakan sebelum kejadian. Dan hal demikian itu apakah yang bertindak harus masyarakat, karena maling teriak maling atau maling-maling itu juga bergerak diam, lalu barang-barang kita tahu-tahu lenyap di gondolnya. Sekarang terhadap apa yang dibutuhkan adalah kerangka pembuktian atau konstruksi hukum. Dalam kasus ini kelihatannya sepele tetapi akan menjadi perkara besar jika mana tidak ada tindakan tegas, karena semua kejadian yang besar pun dari persoalan sepele, yaitu sebuah inisiasi. Mungkin kalau malingnya itu lalu mengawin ayam itu tadi, maaf ya, akan malah tak masalah. Sebab mungkin asalnya nyolong, kok tahu-tahu tega-tega menguasai si C itu dengan perkara baru, maka terbitlah laporan baru. Di dalam urgensi untuk mendalami kasus ini adalah belum dilaksanakan kewajiban saudara W untuk berbagi sebagaimana ketentuan. Ya, ketentuan saat masih sah ya. Bahwa hal ini adalah somasi atau tuntutan bukan himbauan. Berpijak pada tuntutan penyelesaian hak dan kewajiban alas hak yang tercantum dalam nomenklatur pemerintahan dan adanya aturan-aturan yang dengan sengaja dilanggar, yaitu mengingat menimbang adanya suatu kondisi saat itu yang sangat sulit dan banyaknya intervensi para pihak yang timbul. Karena tidak adanya etikat baik, itulah saya menyampaikan somasi ini untuk dapat disampaikan kepada para pihak agar memproses hukum atas kasus bagaimana mestinya, dengan menghadirkan para kepala sekolah, yaitu 1 Dahlan Iskanto, 2 Sunarto SPD, 3 Sudarmati, 4 Sutopo, 5 Sukawati Soudi, dan Jaswadi. Ini keterangannya: Sutopo sebagai koordinator, Sukawati sebagai bendara, Sudarmati kepala sekolah, dan lainnya adalah kepala dinas. Sudah jelas bahwa dari rangkaian kejadian demi kejadian yang mendalami ini, sepertinya kasus ini ada dirancang sedemikian rapi sehingga
menghilangkan jejak. Maka kesulitan kami adalah bagaimana mempertanyakan hak dan alas hak jika dihalang-halangi oleh para pejabat. Yang kedua adalah apakah perkara ini patut diberitaacarakan atau tidak adalah komitmen kewenangan penyidik. Bahwa mohon kejelasan sebenarnya dasar jumlah, berapa besar jumlah nomenklatur yang bisa ditagihkan sebagai terutang yang ditanggung saudari WW kepada saudara-saudara lagi pada nomenklatur insentif tunjangan seorang suami. Bahwa kami kesini tidak dalam rangka untuk mengejar orang atau posisi orang, tetapi mempertanyakan sebuah hak, suatu perkara atau sebuah perkara hukum, PMH. Nah, perkara yang belum tentu atau belum tuntas dan tak kunjung ada penyelesaiannya. Dan demi penegakan hukum kami memohon kepolisian untuk dapat melaksanakan tugas memproses hukum atas kasus ini. Kami menunggu ketegasan kepolisian proses penyelidikan sampai di mana mengacu pada kaidah peraturan hukum yang berlaku dan ketentuan perundangan yang ada. Kami meminta penegak hukum untuk serius mengungkap peristiwa tersebut karena keterangan ini akan semakin mengerucut dan akan semakin jelas jika segera ditindaklanjuti, bukan diabaikan seperti ini. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai rekonstruksi pertama atas laporan saya di Polsek Gabus. Tentunya dapat disonding atau dikomunikasikan di Polsek Wino maupun Tambak Romo.